Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Rita Destina Putri. Pada kesempatan ini saya akan mempresentasikan mengenai siklus transaksi dan dokumen bisnis. Transaksi bisnis. Pengertian transaksi bisnis. Dalam konteks akuntansi atau pencatatan, transaksi merujuk pada segala aktivitas bisnis yang secara langsung memengaruhi status finansial dan laporan keuangan perusahaan. Aktivitas bisnis ini mencakup penjualan, pembelian, pengembalian, distribusi, akuisisi, dan berbagai jenis transaksi lainnya yang harus dicatat sesuai dengan akun dan laporan keuangan agar relevan. Tujuan transaksi bisnis. Tujuan-tujuan ini mencerminkan berbagai aspek aktivitas bisnis, mulai dari penjualan hingga pengelolaan keuangan, dan semuanya memiliki peran penting dalam mencapai keberhasilan bisnis. Maka tujuan-tujuan dari adanya transaksi bisnis yaitu menghasilkan keuntungan, meningkatkan pangsa pasar, meningkatkan efisiensi operasional, mengelola risiko, untuk pembayaran kewajiban, meningkatkan citra dan reputasi perusahaan, inovasi dan pengembangan produk, pengelolaan kas dan keuangan, juga pertumbuhan dan perluasan bisnis. Ciri-ciri transaksi bisnis, yaitu setiap bisnis transaksi harus memiliki nilai finansial. Dalam melakukan transaksi bisnis, perlu melibatkan dua pihak. Transaksi ini dikhususkan untuk badan usaha dan bukan untuk kepentingan pribadi. Dokumen sumber seperti faktur, kwitansi, atau pesanan penjualan harus mendukung transaksi tersebut. Jenis-jenis transaksi bisnis. 1. Transaksi tunai. Transaksi tunai adalah transaksi perusahaan ketika melakukan pembayaran atau menerima uang saat kesepakatan terjadi. 2. Transaksi kredit. Dalam transaksi kredit, perusahaan maupun pembeli membayar tagihan hanya setelah periode kredit dengan jangka waktu yang telah ditentukan sebelumnya. Oleh karena itu, waktu yang diperlukan seseorang untuk melunasi kreditnya disebut dengan jangka waktu kredit. 3. Transaksi internal. Transaksi internal terjadi jika tidak ada keterlibatan entitas luar. Meskipun tidak ada transaksi nilai dengan pihak ketiga, transaksi uang yang terjadi akan berdampak pada pembukuan perusahaan. 4. Transaksi eksternal. Transaksi eksternal terjadi ketika banyak pihak berpartisipasi dalam perdagangan. Kegiatan ini biasanya terjadi setiap hari, termasuk membeli barang, pembayaran sewa atau listrik, atau membayar staf. Ruang lingkup transaksi bisnis. Dalam lingkup transaksi bisnis mencakup berbagai aspek seperti tata cara, aturan, kebijakan, hukum, etika, dan pertimbangan lain yang mengatur interaksi bisnis. Selain itu, transaksi bisnis juga mencakup pihak yang terlibat, yaitu produsen, konsumen, pemasok, pemberi pinjaman, pemegang saham, dan entitas lain yang terlibat dalam aktivitas bisnis. Secara keseluruhan, ruang lingkup transaksi bisnis sangat luas dan melibatkan banyak aspek yang berbeda. Ruang lingkup ini mencakup seluruh siklus bisnis, dari pengadaan hingga penjualan, serta aspek hukum, etika, dan teknologi yang berkaitan. Pemahaman yang mendalam tentang ruang lingkup ini sangat penting dalam menjalankan bisnis dengan sukses dan menjaga integritas dalam setiap transaksi bisnis. Siklus transaksi bisnis. Siklus transaksi bisnis merupakan serangkaian langkah dan proses yang terlibat dalam operasional bisnis dari awal hingga akhir. Rangkaian ini mencakup berbagai tahapan penting dalam menjalankan bisnis perusahaan. 1. Pengadaan. Tahap ini melibatkan proses identifikasi kebutuhan perusahaan, pencarian pemasok, negosiasi harga, dan akhirnya pembelian barang atau jasa yang dibutuhkan.
Ini merupakan langkah awal dalam siklus transaksi bisnis. Kemudian, yang kedua, ada produksi. Setelah barang atau jasa diperoleh melalui pengadaan, perusahaan memprosesnya menjadi produk jadi atau jasa yang akan ditawarkan kepada pelanggan. Siklus bisnis ini bisa mencakup manufaktur, perakitan, atau penyediaan layanan. 3. Penjualan. Langkah berikutnya adalah memasarkan produk atau jasa tersebut kepada pelanggan atau klien yang potensial. Langkah ini mencakup berbagai kegiatan seperti penetapan harga, promosi, penawaran, dan penjualan efektif. 4. Manajemen transaksi. Setelah transaksi penjualan terjadi, perusahaan harus mengelola semua aspek transaksi, termasuk pengelolaan persediaan barang, pengumpulan pendapatan, serta pengelolaan data pelanggan. Proses ini mencakup pemantauan dan pelaporan segala aktivitas transaksi. 5. Pelaporan dan pencatatan. Penting untuk menjaga catatan keuangan yang akurat dan menyeluruh dalam setiap tahap siklus transaksi bisnis. Siklus bisnis ini mencakup pembuatan laporan keuangan, pemenuhan kewajiban perpajakan, serta mematuhi peraturan dan standar akuntansi yang berlaku. 6. Evaluasi dan perbaikan. Tahap terakhir dalam siklus transaksi bisnis yaitu evaluasi. Perusahaan perlu secara berkala mengevaluasi kinerja bisnis mereka, mengidentifikasi area yang perlu diperbaiki, dan mengambil tindakan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional bisnis. Pengertian dokumen bisnis. Dokumen bisnis adalah catatan atau arsip tertulis yang memuat segala informasi dan data penting terkait suatu perusahaan. Dokumen ini menjadi bukti nyata transaksi, perjanjian, dan segala aspek penting lainnya dalam menjalankan bisnis. Dokumen bisnis tidak hanya berfungsi sebagai alat dokumentasi, tetapi juga memiliki peran hukum dan dapat digunakan sebagai alat bukti di pengadilan. Jenis-jenis dokumen bisnis. Jenis dokumen bisnis ini ada akte pendirian perusahaan yang berfungsi membuktikan legalitas perusahaan. Kemudian ada surat izin usaha perdagangan yang berfungsi untuk memberi izin untuk menjalankan kegiatan perdagangan. Faktur untuk sebagai bentuk bukti transaksi penjualan barang atau jasa. Nota kredit berfungsi menjadi Nota kredit berfungsi menjadi dokumen pengurangan utang dari pelanggan. Laporan keuangan berfungsi menunjukkan kondisi keuangan perusahaan. Surat perjanjian berfungsi mengikat pihak-pihak yang terlibat dalam perjanjian. Proposal bisnis berfungsi mengajukan penawaran untuk mendapatkan proyek atau investasi. Rencana bisnis berfungsi menjelaskan tujuan, strategi, dan proyeksi keuangan perusahaan. Memo berfungsi sebagai komunikasi internal antar karyawan. Tanda terima sebagai bukti penyerahan barang atau jasa. Bukti transaksi bisnis. Ketika suatu transaksi terjadi, umumnya didukung oleh dokumen atau bukti yang berisikan informasi transaksi, seperti nama pihak penjual atau pembeli, barang atau jasa yang dijual, total harga beserta pajaknya. 1. Faktur. Faktur merupakan bukti transaksi yang terjadi adanya pembelian maupun penjualan yang dibayar secara kredit. Faktur dibuat oleh penjual kepada pembeli. Faktur bertujuan sebagai bahan pertimbangan pembelian untuk meneliti barang-barang yang dibelinya. Faktur dibuat rangkap, yang asli diberikan kepada pembeli sebagai bukti pembelian kredit, sedangkan tembusannya disimpan oleh penjual sebagai bukti penjualan kredit. Kwitansi. Kwitansi adalah tanda bukti pembayaran yang dibuat dan ditandatangani oleh pihak penerima uang
dan diserahkan kepada yang melakukan pembayaran. Pada jumlah tertentu harus dibubuhi materai sesuai dengan peraturan yang berlaku. Pada umumnya, kwitansi sendiri terdiri dari dua bagian, yaitu transaksi yang asli dan tembusan atau bonggol. Kwitansi yang asli diserahkan kepada pihak yang membayar sebagai bukti pencatatan pengeluaran uang, sedangkan bagian yang tembusan atau bonggol kwitansi disimpan oleh pihak penerima uang sebagai bukti pencatatan penerimaan uang. 3. Cek. Cek adalah surat perintah pembayaran kepada bank dari orang yang menandatangani untuk membayar sejumlah uang yang tertulis dalam cek kepada pembawa cek atau orang yang namanya disebut dalam cek. Pemegang lembaran cek adalah pihak penerima pembayaran, sedangkan pihak yang melakukan pembayaran menyimpan potongannya. Cek sebenarnya bukan surat bukti, melainkan alat pembayaran. Oleh karena itu, pengeluaran cek harus disertai dengan penerimaan kwitansi atau bukti intern. 4. Nota debit. Nota debit adalah bukti transaksi yang terjadi adanya pengurangan utang usaha karena ada pengembalian barang atau penurunan harga. Nota debit dibuat oleh pembeli. Nota debit terdiri dari dua bagian, yaitu lembar asli dan tembusan. Nota debit yang asli diberikan kepada penjual bersamaan dengan barang yang dibeli, sedangkan tembusannya disimpan oleh pembeli sebagai bukti. 5. Rekening koran. Rekening koran adalah bukti untuk mutasi kas di bank yang disusun oleh pihak bank untuk para nasabahnya. 6. Biliet giro. Pengertian biliet giro adalah suatu pemindah bukuan sejumlah uang dari rekening nasabah suatu bank yang bersangkutan kepada nasabah yang mempunyai rekening di bank yang namanya disebut dalam biliet giro pada bank yang sama atau pada bank lain berbeda. Itulah presentasi mengenai siklus transaksi bisnis dan dokumen bisnis yang telah saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaiannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.